Kurma Kuliah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrafa wa karram. Wa baraka wa azam. Wa ala sahabatihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد, bulan puasa adalah madrasah kesabaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Siyamu syahr as-sabr wa thalathati ayyamin min kulli syahr ka siyamid dahr. Yang artinya, berpuasa di dalam bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, serta 3 hari di setiap bulan, itu bagaikan berpuasa dahar, yaitu berpuasa setiap hari. Perhatikan di sini kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai bulan Ramadan ini dengan Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Kenapa? Karena memang sungguh bulan puasa ini mengajarkan kita kesabaran. Baik kesabaran dalam menjalani pahit getirnya kehidupan di dunia ini, maupun kesabaran kita dalam menjalani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesabaran itu menurut para ulama dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Kesabaran dalam menerima, menjalani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu pahit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesabaran pertama yang diajarkan oleh puasa Ramadan kepada kita adalah as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kita kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Iya. Bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan ini dalam waktu yang begitu panjang, lebih dari 10 jam. Kita berpuasa menahan lapar dan haus, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ditambah lagi malamnya kita mendirikan salat malam bersama-sama kaum muslimin. Salat 5 waktu bersama di masjid. Salat tarawih, salat tahajud, terutama kita sekarang sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Salat tarawih, salat tahajud dilengkapi dengan witir dan salat syafa' dan witirnya. Belum lagi kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Itu semuanya kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal ibadah yang utama yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka salah satu yang menjadikan bulan Ramadan ini spesial, khusus, utama dibandingkan bulan-bulan lainnya adalah bahwasanya Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, diturunkan pada bulan Ramadan. Maka sebagaimana kita tahu juga, bulan ini pun dinamakan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wa kana Jibril
yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhu al-Quran. Bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam daripada malam-malam Ramadan, yudarisuhu al-Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya malaikat Jibril mengkhatamkan 2 kali Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, dan itu pada tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, inilah yang kemudian dikenal oleh kaum muslimin dan dipertahankan dan dilestarikan oleh kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang, yang kemudian kita kenal dengan nama tadarus Al-Quran, di mana kita membaca Al-Quran setelah sholat malam. Kita baca Al-Quran bersama-sama di masjid-masjid, kemudian dilanjutkan pada paginya sampai sholat zuhur, kemudian dilanjutkan lagi baik secara bersama-sama ataupun di rumah masing-masing sendiri-sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah lain pula yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah seperti bersedekah, memberi makan fakir miskin, memberi perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa, beriktikaf di masjid, dan berumrah bagi saudara-saudara kita yang mampu melakukannya. Itu semua karena apa? Karena kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lebih dermawan lagi fi Ramadan, ketika sudah sampai bulan Ramadan. Kita bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan? Kiranya inilah yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya di antara sebab-sebab yang menjadikan atau yang melipat gandakan pahala dari suatu ibadah, di antaranya ada 2. Yang pertama, syaraful makan. Yang kedua, syaraful zaman. Syaraful makan, yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan, salah satunya adalah syaraful makan, keutamaan dan kemuliaan tempat. Contohnya seperti apa? Kalau kita beribadah di tanah haram, kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, tentu itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita sholat di tempat-tempat lain. Yang kedua, syaraful zaman, kemuliaan daripada waktu. Contohnya seperti apa? Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih Allah lipat gandakan, lebih daripada bulan-bulan lain. Contohnya lagi, kalau kita beribadah pada malam hari, sholat malam, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di waktu-waktu lain. Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Marilah kita memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di tahun depan. Bulan Ramadan ini sekali setahun, maka baiknya kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran 1 kali khatam, 2 kali khatam, atau seberapapun yang kiranya kita mampu kita lakukan. Dan ini semuanya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, bulan puasa mengajarkan kita as-sabru an maksiatillah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum sha'iman, kalau ada di antara kamu, kalau ada seorang di antara kamu yang berpuasa, fala yarfus, janganlah ia berkata kotor, wala yajhal, janganlah ia bertindak bodoh, wa in syatamahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci maki dia, au qatalah, atau mengajak dia untuk berkelahi,
falyaqul inni sha'im. Hendaklah ia berkata, saudaraku, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Aku adalah orang yang sedang berpuasa. Maka bulan puasa ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar, menahan hawa nafsu, meredam amarah. Puasa mengajarkan kita bersabar dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sedangkan Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, bersabar menahan diri daripada hal-hal yang bahkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makan dan minum. Maka bulan puasa ini mengajarkan kita kesabaran meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bulan puasa ini mengajarkan kita as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Kesabaran di dalam menerima dan menjalani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu adalah pahit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada beberapa saudara kita yang di sana terbaring di atas kasur mereka. Allah uji dengan berbagai macam ujian. Allah uji dengan berbagai macam musibah, sehingga mereka tidak dapat ikut bersama kita menunaikan ibadah puasa, melakukan salat malam bersama-sama, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayatnya. Sedangkan mereka berangan-angan, ya Allah, aku ingin bersama mereka menunaikan ibadah di bulan yang suci ini. Maka izinkanlah Al-Fakir di sini menyampaikan pesan kepada saudara-saudaraku yang di sana. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hitungan. Ketahuilah saudaraku, para malaikat masuk ke dalam tempat-tempat kalian sekalian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim. Dan malaikat-malaikat berdatangan ke tempat-tempat mereka, min kulli bab, dari setiap pintu. Salamun alaikum. Mereka mengatakan, keselamatan bagi kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar. Maka sesungguhnya itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan puasa ini mengajarkan kita arti kesabaran, mengajarkan kita kehidupan. Semoga bulan ini dapat mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih sabar lagi dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menjalani berbagai macam ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima siam dan qiyam kita pada bulan Ramadan ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, cincin dan puan-puan, mari berita berita ASMR. Jangan lupa ya.